Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ngajakin kalian ngebahas kasus yang lagi viral banget di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kasus yang menimpa seorang remaja putri bernama Zara Hairina Mahathir. Di tengah-tengah kebingungan misteri yang sedang meliputi kasus Zara ini, pihak sekolah dikatakan malah terlihat tidak membantu sama sekali untuk bisa mengungkapkan kebenarannya. Seperti seolah-olah pihak sekolah ini berpihak pada si pelaku atau menutupi sesuatu. Oleh karena itu kasus ini tuh menjadi viral banget dengan munculnya hashtag Justice for Zara di media sosial dan membuat banyak banget orang Malaysia yang berunjuk rasa mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkapkan kasus ini. Agar cepat mengungkapkannya kebenaran dari meninggalnya Zara, dan juga polisi diminta untuk membuktikan kecurigaan netizen terkait terjadinya pembulian sampai pihak sekolah yang terkesan menutupi kasus ini. Makanya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, dengan harapan semoga kedepannya kasus-kasus kayak gini tuh nggak akan terulang lagi. Sebelum kita bahas kasusnya, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ternyaman kalian. Tanpa perlu basa-basi, mari kita bahas. Zara Hairina Mahathir atau yang dipanggil Zara, seorang anak tunggal berusia 13 tahun berasal dari Sabah, Malaysia, dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, disingkatnya SMKA Tun Datu Mustafa, sebuah sekolah menengah agama di daerah Papar, tepatnya di Sabah, Malaysia. Jarak dari rumahnya ke sekolah itu 100 km. Beruntungnya di sekolah tersebut memiliki fasilitas asrama, jadinya si Zara ini nggak perlu bolak-balik rumah ke asramanya. Zara akhirnya memutuskan untuk tinggal di asrama sekolah. Dan berdasarkan pengakuan ibunya yang bernama Nuraidah Lamat, Zara ini adalah sosok anak yang baik, penurut. Dia nggak pernah membantah atau melawan apa yang diucapkan oleh ibunya. Zara ini juga tipe anak yang dekat dengan ibunya. Semasa dia hidup, ada sebuah video yang sempat viral yang memperlihatkan si Zara ini semangat banget menceritakan pengalaman dia yang menyenangkan ketika tinggal di asrama. Dia menyebutkan ada beberapa manfaat tinggal di asrama seperti meningkatkan disiplin, belajar mandiri, melatih kerjasama, mengulang pelajaran dengan tenang, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat sendiri videonya. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan kronologi awalnya bagaimana Zara ini ditemukan. Dan ternyata kejadian ini tuh nggak terjadi baru-baru ini guys. Ternyata sudah terjadi sejak pertengahan bulan Juli kemarin, tepatnya pada hari Rabu 16 Juli 2025. Di saat itu dikatakan jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, Zara ditemukan dalam kondisinya udah gak sadarkan diri di dalam sebuah selokan yang berada di dekat gedung asrama yang terletak di lantai 3. Meskipun terjadinya di jam 3 dini hari, kondisinya saat itu tuh para siswa dan siswi sudah bangun. Karena biasanya mereka ini kalau di sekolah-sekolah Islam seperti sekolah Zara, di jam-jam segitu tuh para siswa dan siswi diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat tahajud. Namun anehnya, ketika Zara ditemukan dalam kondisi seperti itu, nggak ada satupun dari siswa maupun siswi yang berteriak. Bahkan nggak ada satupun dari mereka yang melihat kondisi sebelum Zara ditemukan. Mengapa si Zara ini berada di selokan? Ditambah lagi yang membuatnya semuanya makin menimbulkan tanda tanya, ternyata di lokasi sekitarnya tuh nggak ada kamera pengawasan CCTV.
Terus kemudian di jam 8 pagi setempat, pihak kepolisian baru menerima laporan terkait penemuan Zara di selokan. Jadi nggak diketahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi dalam rentang jam 3 pagi hingga jam 8 pagi. Gue mencoba menelusuri semua media pemberitaan, media sosial, dan semuanya tuh langsung melompat di jam 8 pagi ini guys. Jadi apa alasannya kenapa baru dilaporkan jam 8 pagi itu nggak ada yang tahu. Ini tuh yang membuat semua orang tuh bertanya-tanya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi bergegas untuk menuju lokasi kejadian. Pihak keluarga dari Zara juga diberitahukan kabar mengenai insiden ini. Zara yang sudah berbaring lemas dan tidak bergerak akhirnya dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth yang lokasinya di kota Kinabalu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dokter yang menangani Zara di saat itu menyebutkan bahwa Zara ini mengalami cedera di organ dalam yang mana cederanya tuh sangat serius, sehingga membuat Zara berada dalam keadaan koma. Di saat itu juga dijelaskan kaki serta tangannya dilaporkan patah. Mendengar keterangan dari dokter, keluarga Zara ini shock dan gak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak mereka. Saat itu pihak keluarga belum mengetahui sebenarnya si Zara ini ada problem apa sih. Karena Zara ini gak pernah cerita apapun dan pihak keluarga belum bisa mencerna dan menerima sepenuhnya terkait apa yang terjadi terhadap Zara. Terus ada kabar lain nih yang gak kalah mengejutkannya. Datang di keesokan harinya, tepatnya di hari Kamis 17 Juli 2025. Di saat itu, dokter mengabarkan kepada pihak keluarga dikatakan bahwa Zara ini kemungkinan besar tidak dapat sadar kembali karena fungsi otaknya sudah tidak bisa bekerja. Jadi dia ini cuma bisa hidup dengan dibantu alat-alat aja. Itu pun udah nggak akan sadar lagi nih teman-teman. Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menghentikan bantuan hidup untuk Zara sehingga Zara dinyatakan meninggal dunia. Jadi ibaratnya tuh keluarganya tuh udah pasrah guys daripada anaknya makin tersiksa. Selanjutnya jenazah Zara akhirnya disolatkan dan langsung dimakamkan di kampung halamannya yang berada di Kampung Kalamau, Mesapol, daerah Sipitang. Selagi orang tua dan keluarganya inti mengurusi prosesi pemakaman untuk Zara, kerabat dekat dari Zara kemudian tiba dari Kuala Lumpur untuk bisa mengurus laporan agar polisi bisa mencari tahu penyebab dari meninggalnya si Zara ini karena keluarganya ini masih nggak terima. Di saat itu pihak berwenang menyimpulkan bahwa Zara ini terjatuh dari lantai 3 asrama. Pihak keluarga masih tidak terima padahal tidak diketahui secara pasti apakah ini tuh kecelakaan atau hal lain atau memang sengaja dihilangkan nyawanya. Namun dugaan awalnya si Zara ini dikatakan sengaja yang menandakan bahwa dia ini berupaya untuk mengakhiri semuanya. Tapi kan banyak banget nih kejanggalan demi kejanggalan di dalam kasus ini. Apa aja sih kejanggalannya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kejanggalan yang ada di kasus Zara ini, yang dimana keterangan polisi ini tidak bisa diterima oleh pihak keluarga. Yang pertama nih guys, kita bahas ketika jenazah Zara yang tidak diotopsi. Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Apakah memang permintaan dari pihak keluarga atau memang tidak ditawarkan? Setelah jenazah Zara dimakamkan, kasusnya ini nggak mereda. Justru setelah banyak yang menyadari adanya banyak kejanggalan yang seperti sudah aku sebutkan sebelumnya, dugaan awal mengapa Zara bisa ditemukan di selokan. Namun Nuraida selaku ibunya Zara pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 mengajukan laporan polisi yang baru. Di dalam laporan yang baru ini, Nuraida ini mengaku bahwa dia ini sempat melihat memar di punggung anaknya ketika memandikan jenazahnya. Memar ini tuh bukan seperti lebam yang biasanya ditemukan di badan orang yang sudah meninggal, tapi terlihat seperti disebabkan oleh sesuatu. Memarnya juga nggak sesuai dengan tanda-tanda dari trauma fisik atau cedera yang biasanya disebabkan dari jatuhnya ketinggian tinggi, seperti yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Keterangan ini memang baru diungkapkan di laporan baru, jadi nggak ada di laporan sebelumnya. Sebab saat itu Nuraida ini masih dalam keadaan yang shock terkait meninggalnya sang anaknya. Jadi belum bisa memproses apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Dan menurut keterangan dari pengacara keluarganya, yaitu Hamid Ismail dan Shallan Jufri, Nuraida ini baru teringat akan memar tersebut ketika mereka bertanya kepada Nuraida beberapa hari setelah pemakaman putrinya. Kalau kita uraikan kronologi sebelumnya nih guys, yang udah dijelaskan di dalam timeline kejadian tuh juga nggak disebutin adanya proses otopsi yang dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya si Zara. Entah apakah di saat itu polisi benar-benar berpikir Zara ini benar-benar meninggal karena mengakhirinya dirinya sendiri sehingga dirasa nggak perlu dilakukannya otopsi. Cuma menurut aku nih ya, itu tuh aneh guys, nggak masuk di akal. Soalnya polisi yang udah berpengalaman yang menyelidiki kasus kayak gini tuh pasti udah ribuan dengan jam terbang yang tinggi. Masa iya sih nggak bisa menduga adanya indikasi meninggalnya si Zara ini apakah ada tindakan pidana atau enggak. Malah mereka itu memilih nggak melakukan otopsi. Ini aneh banget nih guys. Pihak kuasa hukum keluarga Zara juga mengatakan semua pakaian dan barang-barang milik Zara diserahkan kepada ibunya Nuraida oleh staf rumah sakit pada tanggal 16 Juli 2025 dan saat ini berada dalam pengawasan dari perwakilan organisasi non-pemerintah yang ditunjuk untuk membantu keluarganya si Zara. Hal ini dirasa aneh nih guys, sebab barang-barang milik korban ini kan masuknya bukti penting yang seharusnya diperiksa dan diteliti oleh pihak forensik, bukannya malah diserahkan atau dikembalikan ke pihak keluarga. Karena itulah pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mendesak agar pihak berwenang melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab yang pasti dari meninggalnya si Zara dan untuk mengetahui apakah ada unsur tindakan pidana di dalam kasus ini atau enggak. Di dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa ibunya Nuraida ragu atas dugaan penyebab meninggalnya Zara yang disebutkan kalau dia ini jatuh dari lantai 3 asrama. Berbagai pihak juga menyuarakan hal yang sama, menuntut agar pihak berwenang melakukan ekshumasi seperti yang diinginkan oleh pihak keluarganya Zara, sekaligus mengkritik mengapa polisi tidak mengikuti standar penyelidikan dengan melakukan otopsi seperti yang dilakukan pada kasus-kasus lainnya. Salah satunya adalah Attorney General's Chamber atau yang disingkat dengan AGS atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah Kejaksaan Agung, yang dimana pihak mereka membuat pernyataan untuk PDRM agar menggali makamnya Zara kembali untuk melakukan prosedur otopsi nih guys. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan PDRM ini bisa mendapatkan informasi dan bukti tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penyelidikan atas meninggalnya si Zara ini guys. Menanggapi tuntutan untuk dilakukannya ekshumasi dan otopsi, Kepolisian Kerajaan Malaysia atau yang disebut PDRM menyebutkan bahwa prosedur otopsi dan penggalian makamnya akan segera dilakukan. Dan untuk itu, Datuk M. Kumar selaku Direktur Departemen Investigasi Kriminal atau yang disingkat GCG menyebutkan aturan tersebut itu didasarkan pada pasal 331 dan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Malaysia. Dan menurutnya penyelidikan secara menyeluruh sedang dilakukan dan berkas penyelidikan akan segera diserahkan kembali ke pihak Kejaksaan Agung dalam waktu dekat. PDRM juga menekankan bahwa keadilan akan selalu ditegakkan dan penyelidikan akan kasus ini dilakukan sesuai hukum, fakta dan bukti yang diperoleh. Nah, informasi terbarunya Jaksa Agung sudah mengembalikan dokumen penyelidikan ke polisi dengan menyebutnya adanya kesenjangan dalam temuan mereka serta petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Pengakuan dari Nuraida terkait memar yang ada di tubuh anaknya justru menimbulkan spekulasi atau dugaan bagi banyak orang. Apakah ini semua memang perbuatan dari orang lain? Sebab kabarnya nih guys, selama Zara bersekolah dia ini gak bisa belajar dengan tenang. Alasannya karena Zara ini adalah korban bully di sekolah tersebut. Apakah benar seperti itu? Nah, sekarang kita masuk ke dugaan Zara menjadi korban bully. Mari kita bahas.
Karena adanya luka memar yang dilihat oleh sang ibu bernama Nuraida, muncullah spekulasi yang berkembang di sosial media yang menduga kalau Zara ini kemungkinan besar menjadi korban dari bully yang dilakukan oleh siswi-siswi lainnya. Hal ini juga didukung oleh Nuraida sendiri yang menyebutkan bahwa anaknya memang menjadi korban tersebut. Dan dugaan ini bukan tanpa alasan. Karena Nuraida mengaku kalau dia ini memiliki rekaman percakapan telepon di mana Zara ini mengatakan kalau dia ini sering diganggu dan diancam oleh kakak kelasnya yang sering dia panggil dengan nama KM. Percakapan yang direkam oleh Zara yang saat ini rekamannya sudah ada di tangannya Nuraida, KM ini disebut-sebut mengancam Zara dengan mengatakan kalau aku touch kamu, kamu akan berada-rada nih kalau dia buat. Sorry ya guys, aku tuh harus plesetin, takutnya aku tuh dapet larangan dari YouTube. Jadi kalau kalian nggak paham, aku translatein aja. Yang artinya kalau aku sentuh-sentuh kamu, kamu akan berada-rada kalau dia melakukannya. Untuk versi lengkap percakapannya, tinggal kalian denger aja. Assalamualaikum, hai mama. Aja lah. Mak, oh mak. Mak, Iya, Ra. Udah kau belajar Mak. kan adek? mak dah nak paham mak apa yang kena ajar. Dah paham, mak. Zara paham, cuma dah lupa sudah. Jangan lupa, makanya apa otak memudahkan lupa. Apa ini nanti dah tanya ada orang si Yasmin. Si Yasmin bilang malam ni bagi tahu. Belajar apa betul-betul, bukan ketawa-ketawa. Mana ada ketawa-tawa. Ulangnya nak kau ingat nih, macam mana kalian? Aduh, kena ucap-ucap kau oleh kakakmu yang jahat tuh. Siapa namanya? Manis? Iya. Mak, jangan sebut mak. Kamu di sini. Itu apa? Diketawakan ya pulang kau macam mana? Si MM itu. Mama tuh mama. Yang kan kalau lama semalam kan ngam tu nama malam itu nama tiba-tiba si Yasmin kena panggil nama pergi tempat kelas orang. Tidak pernah betul? Ternyata nompat. Memang atau mana kau? Matu mak, ya kena, ya hampir kena touch mak semalam nak sebab tak kena panggil, nak kena panggil mak. Ya sebetulnya mana ada orang berani touch. Kalau ia kena touch, dia sudah berani. Yasmin, dia sudah berani. Enggak mak, nama tu si Yasmin tu menangis mak. Tidak kuat dia ya. Mestilah seramai-ramai itu ya seorang-seorang. Lepas tu kena jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, kakak Minas tu ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Pasal? Terdengar kau dari kau? Lain. Ya pasal apa ni ya kena fitnah gara-gara dia bilang yang apa ni ya kena fitnah yang ia ni bilang kakak Minas tu sok-sok sini. Ini apa dunia? Sok-sok sini ya. Apa ni ia kena fitnah yang si Yasmin ni bilang begitu. Oh makanya kau ni dulu Zara kau pun kena fitnah makanya. Itulah tu ada pun dah rasa pun begitu. Jadi kalau Indah buat cakap dia Indah. Habis itu juga baru. Sudah mak, sudah si Yasmin yang begitu. Cuma masalahnya mak, ya apa ni si Yasmin tu siapa sumpah-sumpah pegang Al-Quran lagi ya mak. Jadi Indah petik namamu kah? Enggak. Ada. Ya bilang begini. Sini Yasmin baik kau jujur sama aku. Sini dapat lah kau membackup siapa-siapa. Dapat lah kau membackup siapa-siapa. Si Wawa kah, si Zahira kah, si Aisyah kah, si Zara kah. Begitulah saja anda kena petik. Oh, sebenarnya Indah cakap ya Indah cakap lah. Iya sebenarnya tidak cakap. Cuma masalahnya ya difitnah. Untuk kena bilang ada orang repot dengan Minas tu yang si Yasmin dia bilang itu. Tapi sebenarnya ya mana ada Fian yang bercakap begitu. Siapa yang mereka? Kena bilang apa ni kawan ada serang phone ni kawan ni namanya kawan itu sendiri dengar. Tapi masalahnya si Yasmin tu memang tidak apa dia pun cakap begitu. Zara tu 24 jam terus dengan si Yasmin tu. Tidak perlu dah dengar begitu. Enggak Zara enggak. Cuman nih bila kamu tahu tuh, karena panggil tuh, jangan dipigi. Yang kedua, kalau pigi pun, kan juga semua ada orang tuh jahat. Nah kali 3-4 orang ya 5 orang. Lepas cakap dia ada Mak, masalahnya macam mana ya nak pergi mak.
kakak tu sendiri cari adik kelas. Lepas tu kakak tu sendiri, kau pergi naik atas sekarang gitu. Lepas tu kakak tu ikut dia daripada belakang. Macam mana yang mau lari? Oh, mungkin orang pancing ada hal kami mau cakap. Begitu. Lepas tu, Terus tu apa ni, si Yasmin pun ikut. Masuk di kelas terus dia menangis. indah batah jual lah, indah batah. Batah, mau dekat 1 jam gitu loh. Indah kalau indah mau boleh jatuh keluar. Boleh kah? Mana boleh? Banyak pelan terus. Saya kakak minas tu hampir touchnya mak. Dah tahu betul mak apa ni cakap dengan kakak minas tu marah. Hari tu pun mak ya tengok-tengok dah sih rasa takut. Apalagi ni. Begini kau Zara jangan macam ni. Kalau kau kena panggil, kau pergi sekejap. Dah lama lepas kau kira masa sudah balik-balik ditanya. Cakap, okey tak saya mau turun bawah. Minta maaf lah ya kakak. Mana boleh? Makin bilang begitu. Makin lah. Mungkin lah yang marah. Boleh direport je tu sama Wadan. Suruhlah Mama si Yasmin tu report. Aku sudah kena bagi tahu dia nak cikgu sabidi. Jadinya kalau kita serama jadinya boleh report dengan ketua Wadan. Sebut namanya. Tadi kan nama Cikgu Miss Wati, nama Jumpa si Yasmin. Boleh. Dari percakapan tersebut seperti mengindikasikan bahwa Zara sedang diintimidasi oleh seseorang yang bernama KM ini. Dan dengan bukti ini menjadi sebuah bukti baru tentang penyebab dari kasusnya Zara. Kemudian pihak keluarganya mengklaim kalau Zara sempat melaporkan bahwa dia pernah kehilangan uang saku. Zara dipaksa menghabiskan uang untuk teman-temannya alias ngetraktir, padahal Zara ini dipalakin. Zara juga pernah diperintahkan untuk keluar larut malam untuk mengambil air panas sampai pernah dilecehkan oleh teman sekamarnya. Bahkan di minggu-minggu terakhir sebelum kejadian, Zara juga sempat menyuarakan kekhawatirannya dia terhadap seniornya yang gak senang setelah dia menegur temannya karena gak melakukan sholat. Sang ibu, si Nuraidah, pernah menemui Zara di asrama untuk memperingatkan Zara bahkan bersedia memindahkan dia ke sekolah lainnya. Namun pada saat itu Zara masih mau bertahan di sekolah tersebut, menahan stresnya agar terlihat baik-baik aja dan gak mau dianggap lemah oleh orang lain. Akhirnya Zara lebih memilih bertahan di sekolah tersebut. Asumsi ini semakin diperkuat dengan adanya sebuah video yang diambil dari rekaman CCTV yang diunggah oleh netizen. Video dari CCTV ini nampak di blur namun masih cukup jelas kalau rekamannya itu menunjukkan adanya beberapa perempuan yang berada di dalam ruangan. Video tersebut tertulis bahwa itu adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan Zara yang sedang dibully oleh siswi lainnya. Terus nih guys, muncul lagi spekulasi di sosial media yang menyebutkan adanya 3 siswa yang pindah secara tiba-tiba dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa di hari yang sama ketika Zara ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Isu ini muncul seiring dengan isu bahwa pelaku yang melakukan hal tersebut kepada Zara adalah 3 orang siswa yang dikenal dengan panggilan Kak Wana, Kak Dedeng, dan Tomboy. Polisi juga sudah memeriksa 60 saksi, termasuk diantaranya ada yang bernama Kak Wana, Kak Dedeng, dan Tomboy tadi. Dan menurut kabar yang beredar bahwa ketiga siswa asrama yang tadi disebutkan itu bukanlah siswa biasa, melainkan anak dari orang yang memiliki pengaruh besar. Kecurigaan ini didasarkan karena netizen melihat betapa tidak transparannya proses penyelidikan serta lambatnya pihak kepolisian untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus ini. Pihak kepolisian juga tidak menemukan bukti yang menghubungkan mereka sebagai anggota keluarga dari pejabat atau Perdana Menteri. Kepala Kepolisian Papar yang bernama Inspektur Kamarudin Ambo Saka mengatakan bahwa penyelidikannya masih terus berlangsung dan menegaskan bahwa pihak berwenang memiliki komitmen untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan tidak memihak kepada siapapun. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nuraidah
ibu dari Zara, yang mana dia menyebutkan bahwa dia sama sekali tidak pernah menyebut kalau ada anak VIP dalam kasus meninggalnya putrinya. Bahkan Nuraida menyebutkan bahwa klaim tersebut tidak mendasar dan bukan berasal dari Nuraida. Justru Nuraida tuh mengetahui melalui sosial media yang disuarakan oleh netizen. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai seruan aksi warga Malaysia atas kasus Zara ini. Kasus Zara yang dirasa penuh misteri dan lambatnya dari pihak kepolisian membuat warga Malaysia jadi gregetan sama kasus ini. Sampai pada akhirnya orang-orang Malaysia memutuskan untuk menyuarakan kasus ini di sosial media dengan menuliskan hashtag Justice for Zara. Selain menyuarakan di sosial media, aksi solidaritas dilakukan oleh ribuan orang yang berkumpul di jalan-jalan besar di Sabah untuk menuntut keadilan bagi Zara. Contohnya di daerah Sandakan, orang-orang mulai kumpul di Harbour Square di tepi pantai sejak jam 6 sore. Banyak dari mereka yang memegang spanduk, membaca puisi, sampai memanjatkan doa untuk Zara. Aksi solidaritas ini rencananya bakalan berakhir pada jam 9 malam. Namun seiring berjalanan waktu, jumlah masanya terus bertambah hingga di jam 8 malam. Totalnya mencapai ribuan orang, guys. Di antara mereka terdapat aktivis lokal serta perwakilan masyarakat, termasuk adanya anggota parlemen Sandakan bernama Vivian Wong yang berorasi dengan menyuarakan Justice for Zara. Laporan tersebut berkaitan dengan seorang pelajar perempuan yang telah ditemui tidak sedarkan diri di asrama tersebut. Butir-butir mangsa adalah Zara Karina binti Mahathir berumur 13 tahun. Dan untuk makluman rakan-rakan media, mangsa atau adik Zara ni telah dibawa ke hospital dan mendapat rawatan di hospital Queen Elizabeth dan disahkan meninggal dunia pada 17 hari bulan Julai jam lebih kurang 1.07 petang. Sebab kematian, diagnose doktor pada masa itu adalah severe traumatic brain injury with hypoxic ischemic encephalopathy atau kecederaan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Saya sebagai wakil kepada keluarga arwah saya abang dia, saya mohon kami ucapkan terima kasih kepada rakyat yang saya hormati. Sama-sama. Kita semangat kalian. Supaya rakyat kita akan mendapat keadilan. Kita mendapat keadilan. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha
Kasus Zahra Khairina Mahathir telah memasuki babak baru. 5 remaja dihadirkan di Pengadilan Sabah pada hari Rabu 20 Agustus 2025 untuk menghadapi dakwaan melakukan pelecehan verbal terhadap Zahra Khairina yang berusia 13 tahun. Mereka dituduh mengucapkan kata-kata kasar kepada Zahra yang konon didengar oleh Zahra dan dapat membuatnya merasa tertekan. 5 gadis remaja itu didakwa melanggar pasal 507C ayat 1 KUHP yang membahas tindakan atau komunikasi yang mengancam atau menghina dan yang kemungkinan besar akan menyebabkan pelecehan, kesusahan, ketakutan, atau kekhawatiran pada orang lain. Kejaksaan Agung mengklarifikasi bahwa dakwaan tersebut hanya berkaitan dengan pelanggaran perundungan dan tidak secara langsung berkaitan dengan kematian Zahra. Keputusan tersebut diambil setelah meninjau bukti-bukti dari penyelidikan. Penyelidikan mengenai penyebab kematian Zahra masih akan dilanjutkan. Kejaksaan Agung menolak seruan dari pengacara keluarga Zahra untuk meningkatkan dakwaan ke pasal 507D ayat 2 yang memerlukan hukuman yang lebih berat jika bunuh diri diakibatkan oleh provokasi dengan menyatakan bahwa saran ini bersifat spekulatif. Hukuman untuk pelanggaran ini dapat mencakup hingga 1 tahun penjara, denda, atau keduanya. Kejaksaan Agung mengklarifikasi bahwa tuduhan pasal 507C ayat 1 hanya berkaitan dengan perundungan dan tidak berkaitan dengan kematian Zahra Khairina. Perintah pembungkaman juga telah dikeluarkan untuk kasus ini di bawah pasal 15 Undang-Undang Anak 2001. Para anak di bawah umur tersebut yang semuanya berusia di bawah 18 tahun mengaku tidak bersalah atas dakwaan di bawah pasal 507C ayat 1 KUHP yang melarang penggunaan bahasa yang mengancam atau menghina yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman hingga 1 tahun penjara, denda, atau keduanya. Para banget ya guys, ternyata hukum di Malaysia sama di Indonesia tuh sama, 11-12. Petuduhan telah dibacakan. Pengakuan tidak mengaku salah. Tidak mengaku salah, itu kami boleh report. Boleh. Next mention. Tidak boleh dedahkan. Tidak boleh dedahkan umum. Puan next mention. Saya tak ingatlah bila tanya macam ni. Okey, sorry. 25 September. 25 September, diorang bebas jaminan. Ya, dengan jaminan. Berapa? RM5,000 dengan 1,000 deposited seorang penjamin. Kisah tragis Zahra Khairina jadi pengingat bahwa bullying itu bukan hal sepele. Mari kita sama-sama doakan agar keluarga Zahra mendapatkan keadilan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan nantikan kisah berikutnya.